Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan hari ini? Apakah mood belajar kalian sedang baik atau ada yang sesuatu yang membuat kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Untuk soal mood belajar sih, kebetulan saya lagi bagus sih, Pak. Alhamdulillah. Barangkali ada yang memiliki pendapat lain atau mood berbeda dari Hana, boleh langsung sampaikan saja, nggak usah malu ya. Baik Pak, izin menjawab. Untuk keadaan saya sendiri hari ini sedang kurang fit, tetapi insya Allah saya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini Pak. Wah, hebat ya kamu, Muzaki. Saya doakan keadaan kamu cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan fit seperti biasanya. Jikalau ada kendala dalam memahami materi yang akan disampaikan, tenang saja, karena kegiatan pembelajaran kita hari ini akan direcord oleh saya. Oke, baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, supaya materi dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Baik, ada yang ingin menyampaikan doa? Jika tidak, akan saya undi secara acak. Saya ingin mencoba, Pak. Baik, dipersilahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jasmine. Saya apresiasi ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan isi dulu form absensia, Nak. Saya akan kirimkan linknya melalui chat dan akan saya tutup dalam 15 menit. Baik anak-anak, sambil menunggu absensi berjalan, saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Jadi sekarang kita akan mempelajari seputar HTML. Harapannya setelah kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa membuat dokumen HTML sederhana yang disertai dengan formatting teks di dalamnya. Untuk perkenalan, apa sebelumnya ada yang sudah mengetahui tentang HTML? Atau barangkali ada yang sudah pernah mencoba membuat HTML? Izin menjawab, Pak. Saya sudah pernah membuat HTML. Kebetulan saya mencoba karena penasaran dan ingin mengeksplor tentang HTML, Pak. Wow, bagus. Bisa kamu ceritakan sedikit tentang pengalaman kamu terkait pembelajaran HTML? Dan mungkin kamu juga bisa mendefinisikan HTML menurut pengalamanmu tersebut. Baik, Pak. Jadi saya sempat melakukan searching di internet terkait topik pekerjaan programmer. Salah satunya pekerjaan dari programmer adalah web programming. Nah, HTML ini merupakan dasar dari segala web yang ada pada internet. Saat ini Pak. Untuk definisinya, mungkin HTML merupakan sebuah dokumen yang bisa ditampilkan di web browser untuk menampilkan berbagai macam konten, Pak, seperti konten gambar, teks atau tulisan, video, animasi, dan lain-lain. Mungkin ini pengalaman saya, Pak, terkait HTML. Betul ya, pendapat dari Fenty. Jadi memang HTML ini digunakan oleh programmer yang bergerak di bidang pengembangan web untuk digunakan sebagai fondasi dalam pembuatan konten-konten pada website yang kita konsumsi setiap harinya gitu. HTML ini berperan penting dalam penyampaian konten bagi setiap orang atau kelompok untuk kepentingan masing-masing sesuai bidangnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Nanti akan saya panggil ya. Oke, silakan Muzaki langsung ditanyakan saja pertanyaannya. Oh iya, izin bertanya Pak, apa maksud dari penyampaian konten untuk kepentingan sesuai bidang masing-masing ya Pak? Good question ya. Jadi jika kita ingin menjalankan suatu bisnis atau ingin membagikan karya kita kepada orang lain,
yang lokasinya dekat maupun jauh dari kita, itu membutuhkan suatu media yang cocok untuk menjadi perantara kita dalam menyampaikan konten tersebut. Itu yang dimaksud dengan konten sesuai bidang serta kebutuhan masing-masing. Jadi untuk penyajian konten itu, kita menggunakan internet melalui website yang mana fondasi dari setiap website merupakan dokumen HTML. Jika dianalogikan, dokumen HTML ini sama seperti kita menulis di Microsoft Word, tetapi konten yang kita ingin tampilkan itu tidak melalui kertas, tapi melalui website seperti itu. Di dokumen HTML, kita bisa membuat berbagai layout yang tidak terbatas, berbeda dengan misalkan Microsoft Word yang dibatasi oleh ukuran kertas ya. Untuk layout mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Untuk sekarang jawabannya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Sama-sama, Nak. Mohon maaf Pak, sebelumnya sepertinya saya izin off cam ya, karena jaringan saya jelek. Baik, silakan Anak. Oke. Pak. Jadi untuk sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemrograman web HTML. Jadi di sini kita ada outline materinya ya. Kita akan membahas definisi HTML atau perkenalan HTML, dilanjutkan dengan pengenalan konsep, tag, serta struktur dasar dari dokumen HTML, dan yang terakhir kita akan mencoba membuat dokumen HTML dengan konten sederhana, yaitu formatting teks pada konten yang akan kita buat pada dokumen HTML. Jika memungkinkan, kita akan lakukan mini test terkait materi ini ya. Jadi dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah mengerti, Pak. Oke, baik. Jika sudah mengerti, maka saya akan menyampaikan sistem pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi pertama, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu, dan jika ada slide yang berisikan kode program, nanti kalian diminta untuk mencobanya pada aplikasi Visual Studio Code seperti pertemuan sebelumnya. Pada akhir sesi dari materi, akan ada waktu untuk berdiskusi dengan kelompok yang kalian buat sendiri atau secara random. Nah, apa yang akan kalian diskusikan? Jadi, nanti saya akan berikan file lembar kerja untuk kalian kerjakan secara individu, tetapi kalian boleh berdiskusi secara kelompok yang akan kita buat dalam beberapa breakout room ya. Jadi, setiap selesai satu sesi materi, kalian diminta untuk bergabung pada breakout room sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Lalu, nanti salah satu dari siswa setiap kelompok akan menyampaikan hasil kerjanya. Apakah cukup jelas untuk sistem yang akan kita gunakan? Jika bingung, silakan bisa diajukan pertanyaan dengan melakukan raise hand ya. Bagaimana? Tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan Hana, apa pertanyaannya? Oh iya baik Pak. Jadi dari saya itu, saya izin konfirmasi Pak, apakah betul bahwa pekerjaan tugas yang nantinya akan dibagikan itu merupakan tugas individu gitu, tetapi dalam berbentuk forum kelompok gitu Pak? Ya, benar. Jadi, tugas nanti itu merupakan tugas individu. Cuma kalian cara menjawab setiap pertanyaannya itu akan kalian dikelompokkan ke dalam kelompok seperti itu. Oh iya baik Pak. Terima kasih atas konfirmasinya Pak. Iya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lain? Oke, silahkan Jasmine, bisa disampaikan pertanyaannya. Izin bertanya, Pak, untuk pembagian kelompok itu ditentukan dari kami atau dirandom oleh Bapak? Lalu berapa kira-kira anggota setiap kelompoknya? Oke, baik. Untuk itu kita lakukan voting terlebih dahulu ya. Jadi kita mulai langsung saja. Yang setuju untuk memilih sendiri kelompoknya silahkan raise hand gitu, biar gampang.
Oke. Di sini saya lihat mayoritas siswa lebih memilih untuk menentukan kelompoknya secara masing-masing ya. Oleh karena itu, kita gunakan sistem tersebut dan setiap kelompok itu anggotanya 5 orang ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita mulai belajar HTML. Nanti jika saat dibagikan breakout room dan ingin bertanya kepada saya ada di main room untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Oke. Baik, pepatah berkata bahwa kalau tak kenal maka tak cinta ya. Oleh karena itu, kita mulai perkenalan dengan HTML terlebih dahulu. Jadi HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext sendiri merupakan teks yang ditampilkan pada layar komputer atau alat elektronik lainnya yang memiliki referensi atau hyperlink ke teks lain yang bisa secara langsung diakses oleh pembaca. Contohnya, jika kita punya dokumen PDF atau Word, kita akan sering menemukan link-link untuk berpindah tempat atau bahkan mengakses dokumen pada URL tertentu. Misalnya daftar isi dan daftar referensi gitu ya. Kedua hal tersebut menggunakan konsep hyperlink dalam penerapannya. Sedangkan markup language merupakan sistem untuk melakukan instruksi berupa format atau manipulasi teks. Ketika dokumen diproses untuk ditampilkan, markup language tidak akan dimunculkan. Yang dimunculkan itu hanya hasil formatting teksnya saja. Dari sini, apakah ada pertanyaan seputar definisi singkat dari HTML? Baik, silakan. Boleh disampaikan pertanyaannya, Jasmine? Ya, Pak, izin bertanya. Maksud dari markup language yang tidak dimunculkan itu seperti apa ya? Oke, baik, pertanyaannya bagus ya. Sebagai perwakilan dari teman-teman juga ya untuk memperjelas soal markup language. Jadi maksud dari pernyataan tersebut, karena markup language itu hanya dijadikan sebagai perintah untuk melakukan manipulasi pada teks, dengan kata lain, markup language hanya digunakan untuk mengatur teks yang akan ditampilkan melalui dokumen. Nah, yang akan kita tampilkan dari dokumen tersebut merupakan kumpulan teks yang sudah diatur atau disetting. Ini mengikuti alur bahwa jika kita ingin membuat teks bercetak tebal, kita hanya ingin melihat teksnya saja kan kalau di print, tanpa mengetahui apa yang terjadi di belakang layar untuk mendapatkan teks cetak tebal tersebut. Di situ. Nih, misalkan ya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Jasmine? Sudah, Pak. Terima kasih. Saya sudah mengerti mengenai konsep markup language. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali selain pertanyaan tadi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini kita simpulkan sedikit ya. Jadi, dari definisi HTML tadi yang merupakan Hypertext Markup Language, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, HTML merupakan bahasa markup standar dalam membangun sebuah website ya. HTML juga menggambarkan bagaimana struktur halaman web. Selain itu, HTML terdiri dari serangkaian elemen yang dapat dimanipulasi melalui perintah markup. HTML juga akan memberikan instruksi atau cara bagaimana sebuah web browser menampilkan konten ya. Makanya ada markup language itu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada struktur dan tag dasar dari HTML. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan lebih lanjut dulu dengan HTML ya. Kan kita sudah mendefinisikan HTML pada sebelumnya tuh. Nah, jadi sebenarnya apa sih HTML itu? HTML merupakan perintah dengan format khusus untuk menampilkan konten visual pada website dalam melakukan formatting pada konten website. HTML menggunakan tanda tag berupa simbol lebih kecil dan lebih besar, dan ada tag yang menggunakan penutup dan juga yang tidak gitu.
Tapi untuk pertanyaan untuk tag kita simpan dulu karena kita akan menjelaskannya setelah salin dia berikut ya. Tapi ada yang ditanyakan terlebih dulu sebelum kita lanjut. Oke, kelima silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, baik Pak. Izin mengkonfirmasi saja Pak. Apakah HTML secara tidak langsung adalah cara kita menampilkan berbagai teks di tampilan website? Nah, karena jika kita ingin menampilkan teks pada suatu dokumen, kita biasa membuatnya pada aplikasi Microsoft Word. Seperti itu, Pak. Betul, betul. Jadi memang HTML ini dibuat untuk menampilkan konten pada tampilan website. HTML ini terus berkembang dari waktu ke waktu ya. Sampai saat ini HTML sudah pada versi kelima. Jadi setiap perubahan versi ini mendatangkan fitur baru. Kalau yang Iklima bilang kan kita menampilkan kumpulan teks ke website, tapi sebenarnya itu bisa menampilkan media yang lain ya. Misalkan sekarang itu teksnya udah bisa di styling, kita juga udah bisa nampilin video atau gambar gitu di HTML. Nah, contoh perkembangan HTML itu pada versi 2 tuh dia sudah bisa melakukan styling, yaitu CSS ya. Nanti itu akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Mungkin untuk jawabannya segitu, apakah sudah dimengerti, Kelima? Wah, keren Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tag HTML? Mungkin dari kalian sudah ada yang iseng-iseng cari tahu, bisa disampaikan mungkin tentang tag HTML. Ada yang udah tahu? Bisa raise hand mungkin? Oke, Muzaki, bisa langsung dijawab. Apa yang kamu ketahui tentang tag HTML mungkin? Oke Pak, jadi dari yang saya temukan, tag HTML itu merupakan suatu tanda atau format yang digunakan dalam dokumen HTML dalam mendefinisikan suatu elemen HTML, Pak. Misalkan kita mempunyai paragraf, maka tag HTML-nya merupakan P, begitu Pak. Hebat ya, hebat. Jadi betul apa yang teman kalian sampaikan ini ya, bahwa tag HTML itu dia merupakan tanda gitu ya, format untuk melakukan manipulasi pada HTML dan menggunakan suatu tanda tertentu gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Jadi tag HTML bisa dibilang merupakan suatu tanda atau format khusus untuk menampilkan konten visual pada website. Kalau menurut teman kalian tadi, itu adalah elemen HTML. Elemen HTML ini bisa berupa konten apapun, misalkan paragraf, gambar, audio, dan bahkan video. Sudah saya sampaikan pada pertanyaan Iklima tadi ya, bahwa untuk mengkonfirmasi HTML itu tidak hanya teks saja, tapi juga bisa video, bisa audio, dan media lainnya, seperti itu ya. Nah, gambar, audio, dan video ini dapat dinyatakan sebagai elemen HTML dan memiliki tag-nya masing-masing. Terus dalam mendefinisikan tag HTML, kita itu menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar ya. Itu untuk membuka tag HTML dan juga untuk menutupnya. Ada tag HTML yang memiliki pasangan atau penutup, atau tag HTML yang tidak memiliki pasangan. Misalkan jika kita ingin membuat suatu paragraf, maka kita memerlukan tag penutup ya. Bisa kita lihat ini di akhir perintah untuk menulis paragraf ini ada slash P. Nah, itu adalah penutup dari suatu tag. Itu adalah pasangan dari tag yang pertama. Dan ada tag HTML yang tidak menggunakan tutup, seperti dicontohkan ini adalah BR ya, yaitu perintah untuk membuat baris baru. Jadi kalau kita ingin membuat baris baru, kita langsung saja buat baris baru tanpa ada akhirannya di mana, seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, Iklima bisa disampaikan pertanyaannya. Oke Pak, saya izin bertanya.
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tag HTML itu ada yang memiliki pasangan dan ada juga yang tidak. Maaf, apakah suaranya ada, Pak? Ada. Bisa dilanjutkan. Oh, iya. Saya lanjutkan ya, Pak. Nah, untuk tag HTML itu yang tidak memiliki pasangan itu seperti apa ya, Pak? Biasanya digunakan untuk apa? Oke. Saya coba contohkan melalui praktek langsung ya. Kita ganti aplikasi dulu. Kita stop share. Kita ganti share screen ke Visual Studio Code. Nah, jadi misalkan konten yang tidak memiliki pasangan itu adalah tadi ya BR atau baris baru, tapi kita juga bisa membuat HR atau horizontal line. Jadi nanti kita akan memberikan garis baru setelah kalimat ini. Misalkan kita buat kalimat ini kalimat pertama. Nah, terus kita beri HR, maka ini kalimat kedua. Nah, di antara kalimat pertama dan kalimat kedua akan diberi garis horizontal yang memanjang sampai akhir seperti itu. Seperti ini ya, ini hanya ilustrasi saja. Nah, ini tidak memiliki pasangan. Kenapa? Karena dalam HR ini kita tidak memiliki konten. Tetapi berbeda jika kita menggunakan tag seperti paragraf tadi ya. Misalkan kita ingin membuat paragraf seperti ini ya. Itu ada akhirannya yang ditandakan dengan slash P ini. Karena di dalam tag paragraf kita akan menuliskan konten paragraf. Makanya kita butuh awalan dan juga akhiran. Seperti itu. Ini paragraf. Jadi untuk tag HTML yang memiliki pasangan itu digunakan untuk tag-tag yang di dalamnya itu bisa disisipkan konten seperti paragraf ini. Seperti itu. Atau bisa secara lebih sederhananya, yang P awal ini menandakan awal dari sebuah paragraf dan yang P akhir ini menandakan sebuah akhir. Jadi seperti itu untuk penggunaan tag yang memiliki pasangan ya. Apakah sudah dipahami? Sudah, Pak. Dan sebelumnya mohon maaf, Pak, saya izin off cam karena jaringan sedang tidak stabil. Oke, tidak apa-apa ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya hitung 5 detik mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan ya. Saling presentasi yang tadi. Kita lihat. Nah, baik anak-anak, sebelumnya karena untuk mencoba tag-tag HTML ini kita memerlukan praktek ya. Jadi siapkan dulu aplikasi Visual Studio Code-nya yang sudah saya minta kalian untuk menginstalnya gitu kan ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal, kalau ada yang salin dia yang berisikan kode program, bisa kalian coba sendiri untuk lebih memahaminya seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi karena kita sudah mengenal definisi, fungsi, dan tanda dari tag HTML, maka selanjutnya kita kenalan dengan tag-tag dasar yang wajib ada dalam membuat dokumen HTML. Tag-tag dasar ini setelah didefinisikan semuanya akan membentuk struktur dasar dokumen HTML. Catat ya. Jadi tag-tag dasar HTML yang pertama itu terdiri dari doctype. Doctype ini merupakan halaman HTML dasar dimulai dengan deklarasi jenis dokumen atau doctype. Jadi doctype ini berfungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen yang akan kita buat. Pada hal ini adalah HTML, seperti itu ya. Dengan menentukan doctype pada browser, doctype pada dokumen HTML maksudnya ya, browser itu akan tahu jenis dokumen yang akan kita olah atau kita proses. Nah, doctype selalu menjadi item pertama atau elemen pertama di bagian atas file HTML apapun, karena seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi doctype ini menunjukkan ke browser, ini dokumen yang kita olah ini merupakan HTML loh, gitu. Jadi coba
coba buat atau perilakukan dia seperti dokumen HTML, seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada tag atau elemen HTML. Elemen HTML mengikuti informasi doctype yang digunakan untuk menginformasikan browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Di dalam elemen HTML sendiri, kita dapat membuat atau menentukan atribut lang dengan nilai n untuk menentukan bahwa dokumen tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi biasanya orang-orang tuh dalam membuat tag atau dalam membuat dokumen HTML tuh menentukan lang atau language-nya itu sebagai n karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional ya. Nah, namun saat ini atribut lang tidak diperlukan juga gitu karena dokumen tidak perlu menggunakan lang agar dapat divalidasi. Artinya ketika kalian tidak menuliskan langnya apapun, dokumen HTML kalian akan bekerja sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Oke, tag selanjutnya adalah bagi tag head HTML. Elemen head berisikan metadata dari dokumen seperti judul dokumen, kumpulan karakter, gaya atau styling ya, tautan dan script. Informasi spesifik tentang halaman web yang tidak ditampilkan kepada pengguna. Misalkan jika kita ingin menentukan author di HTML dapat menggunakan tag meta ya seperti ini, meta name author dengan kontennya namanya si author itu apa gitu ya. Selanjutnya ada tag body. Elemen body yang kita pakai tag body ini berisi inti dokumen HTML ya, intinya gitu. Konten dapat disajikan oleh klien atau komputer kita gitu dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan kontennya dapat berupa teks, dapat berupa gambar, dapat berupa link atau tautan, bisa juga warna, grafik dan lain-lain. Di antara tag body mungkin ada elemen yang berbeda yang dapat Anda beri style dengan menggunakan properti CSS. Tapi karena kita tidak akan membahas CSS pada pertemuan kali ini, kalian cukup mengenalnya saja terlebih dahulu ya. Cukup tambahkan ID atau kelas ke elemen HTML Anda di bagian style dan sebutkan opsi gaya atau styling pilihan Anda. Mau diatur warna, ukuran, font, atau yang lainnya. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, Venti. Bisa disampaikan pertanyaannya? Baik, Pak. Jadi tadi kita kan punya beberapa tag dasar, Pak, seperti doctype, HTML, head, dan body. Dan Bapak tadi bilang elemen-elemen tersebut akan membentuk struktur dasar dokumen HTML. Nah, bagaimana sih, Pak, struktur dasar dokumen HTML itu? Oke. Baik. Jadi kita ganti lagi ya ke Visual Studio Code kita. Bisa kita diskusi atau kita lakukan secara bersama ya. Jangan lupa kalian coba, saya akan mempraktekannya melalui Visual Studio Code. Nah, jadi kalau kalian di Visual Studio Code, itu ada komentar atau plugin khusus yang namanya Emmet, itu tuh udah nyimpen atau mempersingkat komen-komen yang harusnya kalian tulis panjang dan kalian bisa singkat itu ya. Nah, jadi kalau kalian ketikkan HTML terus *25, lalu kalian pencet tab, nah dia akan keluar struktur dasar HTML ini. Bisa kita lihat kan ya. Jadi kumpulan doctype, HTML, head, dan body ini udah mendefinisikan struktur dasar dari dokumen HTML tersebut. Jadi ketika kita ketikkan HTML.25, dia akan mengeluarkan struktur dasarnya yang berbentuk seperti ini, yang mana merupakan gabungan atau digunakan secara bersama gitu ya, kayak dipadukan antara tag doctype, tag HTML, tag head, tag body, seperti itu. Oke, gimana? Apakah sudah dimengerti? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika iya, silakan raise hand. Oke, ada Jasmine ya. Silakan Jasmine, apa pertanyaannya? Ya baik Pak, tadi kan di dalam salin dia bagian tag head, kita tahu tentang meta yang
bertugas untuk menyimpan informasi dalam website kita. Nah, maksudnya meta viewport itu apa ya, Pak? Meta viewport. Oke. Oh, yang tadi saya share di itu ya, di Visual Studio Code. Coba kita lihat. Oke, jadi di meta ini ada viewport ini ya. Jasmine menanyakan apa fungsi viewport tersebut. Nah, cukup jeli kamu ya untuk menemukan viewport ini di dokumen HTML kita. Jadi viewport ini digunakan untuk memberikan petunjuk kepada browser tentang cara mengontrol dimensi atau penskalaan halaman. Kan biasanya sekarang tuh yang mengakses web tidak hanya tampilan laptop ya, tapi juga HP. Nah, itu tuh butuh di scaling, artinya tampilan di HP dan di laptop itu akan berbeda, akan menampilkan ukuran dimensi yang berbeda. Mungkin seperti itu untuk jawaban untuk apa sih viewport itu? Bagaimana? Apakah sudah dimengerti jawabannya? Baik, Kak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sepertinya tidak ada ya. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya share screen kembali. Salin dianya. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke materi kita yang terakhir, kita punya satu materi atau 2 materi lagi lah sebelum materinya selesai untuk hari ini. Di sini ada HTML tag tambahan. Jadi ini untuk tag-tag yang bisa kalian gunakan pada dokumen HTML. Yang pertama itu ada headings ya, dari H1 sampai H6. Headings ini itu udah biasa kalian gunakan di Microsoft Word juga ya, untuk menentukan heading atau ya judul lah. Nah, setiap ukuran tuh memiliki, atau setiap level itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang H1 itu paling gede, dan ke bawahnya itu makin kecil, sampai H6. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat, dia akan menampilkan seperti ini ya. Ini heading level 1, ini heading level 2, ini heading level 3, ini heading level 4, level 5, dan level 6. Seperti itu. Untuk teks selanjutnya ini adalah paragraf. Ini sudah saya demokan ya sebelumnya tadi pada saat pertanyaan I5 yang menanyakan apa contoh tag yang berpasangan dan tidak itu digunakannya apa. Nah, ini yang untuk berpasangan ini salah satunya paragraf ya. Jadi kalau kita menuliskan paragraf tuh, paragraf harus ditulis seperti ini. Itu tuh di dalam tag HTML yang P ini ya, artinya tag paragraf. Di antara pembuka tagnya dan penutup tagnya, seperti itu. Nah, terus ada line break. Tag BR akan menampilkan baris kosong pada HTML. Tag ini biasanya digunakan untuk melakukan spacing pada konten HTML. BR ini kalau di programan bahasa C itu /n ya, garis atau baris baru lah ibaratnya. Jadi ketika kita punya tag 1, dia dikasih BR, dia akan ngasih baris baru sekali, dan ketika kita punya BR-nya 2, dia akan ngasih garis baru 2 kali gitu. Ini bisa kita lihat ya, kayak gini ya. Ini adalah BR-nya itu di antara teks 1, teks 2 itu dikasih BR 1, sedangkan di antara teks 1, teks 2 dengan yang paling bawah ini, yang ditampilkan secara horizontal itu, dia diberikan BR sebanyak 2 kali, seperti itu. Terus ada horizontal rule atau HR, yang memisahkan satu konten dengan konten lainnya, yang merupakan garis vertikal, horizontal. Ini sudah saya demokan juga tadi, bahwa kita tidak perlu pasangan di HR ini, jadi kita cukup tulis HR aja gitu. Nah, tampilan itu akan seperti ini. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu akan ada garis yang membatasinya, seperti itu. Terus ada tag A, menuju kemana itu, href menuju ke url mana.com. Nah, itu saya gunakan ini ya. Kalau di contoh saya pakai youtube.com ya. Jadi ketika kalian dengan mengklik tulisan ini,
Jadi si tulisan ini akan ditampilkan ke layar, dan ini hanya merupakan tag HTML, jadi tidak ditampilkan ke layar kan ya. Nah, dan kalian mengklik tulisan ini, kalian akan pergi ke YouTube seperti itu. Nah ini, kalau yang menggunakan tag A itu, dia biasanya kalau tidak dilakukan styling, dia akan mengeluarkan teks seperti ini ya. Underline dengan warna ungu, artinya dia bisa diklik, dan kalau kalian diklik, tadi akan ke tampilan YouTube seperti itu. Selanjutnya ada image, ini sama, cuman dia itu src atau di mana sih gambarnya, itu ada di folder mana, nah itu bisa ditampilkan juga gambar. Selain itu, nah dia akan seperti ini ya. Jadi pada gambar itu kan ada alternatif. Nah, alternatif itu akan tampil ketika gambar kalian itu tidak ada. Nama tampil saat gambarmu gagal terload. Tapi jika berhasil, dia akan menampilkan gambar seperti ini. Oke. Nah, baik. Ini materi kita yang terakhir ya untuk hari ini, yaitu formatting teks di HTML. Di sini sudah ada yang pernah mendengar apa itu text formatting? Saya sudah, Pak. Oke. Bisa kamu coba sampaikan apa itu text formatting, Hana? Baik, Pak. Jadi, text formatting itu adalah pengaturan atau manipulasi pada teks. Misalkan, jika kita mengerjakan tugas pada Microsoft Word, nah nanti itu terdapat teks bold, miring, dan coret gitu loh. Nah, itu merupakan bagian dari text formatting. Begitu, Pak. Wah, hebat ya. Jawabannya sudah tepat. Maka saya cukup menambahkan ya, bahwa teks formatting HTML merupakan pengaturan atau konfigurasi pada teks yang akan dijadikan isi dari sebuah halaman web. Pengaturan tersebut akan terlihat secara real, sehingga apa yang diinputkan pada dokumen HTML akan diperlihatkan oleh web browser. Seperti itu ya. Jadi kita next slide. Nah, ini di HTML sendiri ada beberapa teks formatting dasar ya. Ini sama seperti yang Hana sebutkan tadi, ada bold, misalkan ada italic, ada underline, ada mark, terus ada teks penting, dia pakai strong, ada teks emphasis, dia pakai M, ada teks yang coret, kata Hana tadi, ini kalau di HTML dia pakai del, terus ada teks kecil, dia pakai small, dan teks superscript itu pakai sub. Lalu juga ada teks subscript, dia pakai sub, gitu. Untuk contohnya sendiri seperti ini ya. Di codingan HTML-nya bisa kalian coba juga. Jadi ini adalah slide selanjutnya, bisa kalian coba sama-sama di Visual Studio Code ya. Oke, kita bisa coba deh, kita lakukan live coding saja. Kita stop share, kita share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi bisa kita contoh di sini ya. Ini contoh formatting teks. Nah, di sini kita lihat di H1 dia ada contoh formatting teks gitu ya. Kita pakai BR supaya si kontennya itu tidak memanjang ya ke kanan atau secara horizontal, tapi terus menggunakan vertikal gitu ya dengan baris baru ini. Pertama itu ada tag bold atau pakai B ya, bold itu pakai B. Terus kita pakai BR supaya setiap kontennya vertikal ke bawah. Terus kita akan pakai italic juga. BR. Kita juga di sini punya ins. Jadi maksudnya underline itu apa sih? Underline itu garis bawah ya. Kalau kalian tahu bahasa Inggris, pasti kalian juga langsung tahu bahwa ini adalah underline. Tapi untuk tag sendiri dia pakai ins atau ins. Seingat saya ins itu dari insert ya. Kita pakai BR. Terus di sini kita punya mark. Mark text.
Jadi mark text itu merupakan penanda pada teks. Misalkan kalau kita pakai contoh dunia nyata itu kita pakai stabilo untuk menandakan teks. Nah, mark itu seperti itu ya, akan menandakan teks dengan default atau setelan settingan awalnya itu pakai warna kuning gitu. Terus ada strong, ini biasanya teks penting. Terus ada emphasis, dan juga ada del, delete atau coret, ada small, teks kecil. Jangan lupa kasih BR ya, supaya kontennya tidak menyamping ke kanan. Terus ada teks, misalkan kita biasa superscript ini, jadi dia contoh superscript ini perpangkatan ya. Jadi yang pangkatnya itu adalah teks superscript, atau yang kecil di bagian atas itu biasanya disebut superscript. Nah, jadi kita di sini caranya tuh dua. Misalkan kita ingin melakukan output 2/2, maka di sini 2 yang pertama itu tidak menggunakan superscript, sedangkan 2 yang kedua kita taruh di dalam superscript. Ini akan menghasilkan teks 2/2, seperti itu ya. Kita kasih penanda ini bahwa ini adalah superscript. Kita kasih BR. Kita juga punya teks subscript. Itu biasanya, kalau superscript itu perpangkatan, kalau ini yang biasanya di bawah ya, X1, X2. Nah, satunya itu merupakan subscript. Bisa kita coba di sini ya. Nah, ini artinya X1 gitu kan. Si satunya itu merupakan subscript atau huruf kecil di bagian bawah setelah X gitu ya. Subscript. BR. Nah, kalian juga bisa menggunakan beberapa formatting secara sekaligus. Misalkan kita pingin bold, kita pingin underline, terus kita juga pingin italic. Nah, kalau di combo atau digabungkan akan terjadi seperti ini. Bisa menggunakan berbagai tag secara bersamaan gitu. Oke, untuk hasilnya kita bisa akan lihat di browser ya. Tunggu sebentar, saya akan buka di browser terlebih dahulu. Oke, sepertinya laptop saya sedang lemot. Mohon maaf ya teman-teman. Atau masih siswa sekalian. Oke. Kita lihat. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya. Ada bold, ada italic, underline, mark text atau stabilo, terus teks penting, emphasis, terus di delete, ada teks kecil juga, terus ada 2/2 itu pakai superscript, dan X1 itu menggunakan subscript. Dan kita juga tadi menggunakan teks secara bersamaan ya. Ini tuh bold, underline, dan italic. Oke, apakah sudah cukup jelas? Oke, sepertinya sudah cukup jelas, tapi sebelum itu saya mau menanyakan apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Iklima. Ya, saya barusan iseng mencoba semua formatting teks yang Bapak sampaikan. Nah, hasilnya itu saya mendapatkan tag EM
Tag M itu menampilkan teks miring sama seperti tag I. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga teks bold di tag B itu dan juga strong. Nah, kira-kira perbedaannya apa ya, Pak? Wah, pertanyaan bagus ini ya. Kita sambil share screen hasil yang tadi ya. Betul ya, ini bold, sedangkan ini strong ya, sama-sama mencetak teks tebal, dan yang ini italic, dan ini emphasis, dia sama-sama mencetak miring. Sebenarnya jawabannya singkat ya. Kedua teks tersebut memang menampilkan hasil yang sama secara visual, tapi keduanya memiliki pemaknaan yang berbeda. Teks strong dan EM itu digunakan untuk pemaknaan yang lebih penting. Misalkan kalian ingin teks ini dianggap penting secara makna, kalian bisa menggunakan strong dibandingkan bold. Kalau bold itu hanya terlihat secara visual saja, tapi tidak ada pemaknaan di dalamnya. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami, Klima? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi hanya perbedaan di pemaknaan saja ya Pak? Betul, Mak. Oke, kalau sudah dapat dipahami ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Saya hitung 5 detik aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa lanjut untuk mengerjakan lembar kerja ya dalam breakout room yang masing-masing sesuai kelompok yang kalian pilih sendiri ya, yang sudah disetorkan ke saya. Dan ada tugas tambahan terkait kegiatan 7 di lembar kerja. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu. Nah, di kegiatan 7 itu kalian diminta untuk melakukan programnya gitu ya. Tidak hanya menjawab soalnya, tapi juga dibuat programnya seperti itu ya. Jadi kalian harus melakukan praktek penggunaan masing-masing tag HTML untuk formatting seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus mengerjakan lembar kerja kalian secara individu, tetapi dalam pengerjaannya kalian bisa berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil saya mengirimkan file lembar kerjanya? Saya izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Apakah soal yang kita tidak tahu atau lupa jawabannya bisa kita cari di internet, Pak? Boleh dong. Jadi kalian itu tidak perlu untuk dibatasi oleh referensi-referensi yang saya berikan. Jadi kalian bisa mencarinya di referensi yang menurut kalian relevan untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya sulit atau kalian lupa. Mungkin seperti itu ya. Bagaimana? Apakah sudah terjawab Iklima? Oke, sepertinya ada gangguan oleh Iklima. Kita lanjut saja mungkin ya. Apakah ada pertanyaan lain sambil menunggu Iklima? Oke, jika tidak ada mungkin kita Iya, bisa... sudah. Oh, sudah ya? Oke, kalau gitu kita bisa pindah ke breakout room ya. Sesuai nomor kelompoknya, saya kirim di chat. Nomor kelompoknya... Ya, oke. Kalian akan bergabung ke breakout room sesuai nomor kelompoknya ya. Oke, silahkan. Maaf Pak, breakout room-nya belum ada. Oh, belum ada ya? Ya. Tung. Saya langsung masukkan secara otomatis saja ya. Ya, baik Pak. Oke, kita coba.
Halo kawan. Oh. Di record gak sih? Ada siapa? Enggak deh. Hah, ini semuanya pada pindah ke sini. Oke, izin masuk ya, teman-teman kelompok 1. Apakah sudah dibagi-bagi tugasnya atau bagaimana? Belum, Pak. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ke main room ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kayaknya kita bagi dulu aja kali ya. Oh, iya, iya. Ini tuh bentar. Jadi itu tuh ada berapa soal Mujaki? Bentar, aku lihat dulu ya. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Oh, lumayan banyak ya. Soalnya kita kayaknya ini deh. Dari yang awal dulu deh ya. Yang ini nih. Yang hypertext. Bentar ya. Ya, nggak bisa dilihat. Oke, oke. Yang pertama dulu. Definisi hypertext. Ada yang udah nemu gak jawabannya atau ada pendapat mungkin jawabannya? Boleh di chat aja ya. Ntar kita diskusiin jawabannya yang benar yang mana.
Jackie itu tuh yang itu ya, yang hypertext sama yang markup ya? Iya, yang itu, Nak. Apa? Itu di chat aku udah ngirim. Oke, bentar. Aku lihat ya. Yang nomor 1 yang itu yang hypertext. Oke, siap. Ada gak? Bentar, aku lihat dulu ya. Oke. Aku yang markup language itu udah aku share di itu Oke. di chat. Oh, ini ada dari ini. Kita kopas aja ya. Nah, ini buat yang hypertext, teks yang ditampilkan pada layar komputer atau elektronik lainnya yang memiliki referensi atau hyperlink ke teks lain yang bisa secara langsung diakses oleh pembaca. Itu buat yang hypertext-nya. Yang markup language-nya bentar ya. Lihat dulu. Kalau ada ini dari chat juga. Aku kopas aja ya. Ini yang markup language-nya merupakan suatu sistem untuk melakukan instruksi berupa format atau manipulasi teks. Oke. Ntar kita review ya. Nah, ini buat yang fungsi HTML, ada yang udah kepikiran jawabannya? Dicat aja ya. Nah, itu aku agak sulit kalau yang fungsi. Mungkin ada dari yang lain. Kita pikirin dulu aja kali ya yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 aja kali ya. Ini kayaknya nomor 2 agak ini. Yang nomor 3 tuh ada TKTML definisi. Nah, ada yang udah nemu jawabannya belum atau yang emang udah tahu? Boleh dicat aja ya. Aku udah ngirim tuh. Coba dicek. Oke, bentar. Aku cek ya. Oh, ini ada dari chat ya, aku kopas aja. Jadi yang ini tuh ini definisinya. Terus bentar. Tadi itu udah ngirim juga yang fungsinya. Yang fungsinya itu ini simbol. Bentar. Aku kopas lagi. Ini buat yang simbolnya. Nah, itu kali ya buat yang kegiatan 3. Kita balik lagi deh yang nomor 2 ya. Kali aja udah ada yang kepikiran. Boleh langsung dicat aja ya yang nomor 2 ini. Itu aku ngirim di chat tapi baru 1 yang doctype. Oh, oke. Aku cek ya. Maaf, itu yang ini yang kegiatan 4, Deng. Oh, iya. Oh, Yang itu. siap. Oh, pantesan. Oh, iya. Oh, ini udah ada jawabannya. Aku kopas ya dari kelima. Ini buat yang doc type. Buat yang HTML, head sama body-nya ditunggu ya, teman-teman.
Kalau aku yang kegiatan 2 itu, yang aku ingat tuh ada itu aja. Oh, siap-siap. Bentar, aku tulis ya. Itu udah di kolom chat, tinggal kopas aja. Oke, siap. Bentar ya, aku cek kolom chatnya. Oh, ini udah ada dari Iklima. Aku kopas. Oh, ini dari Iklima di chat ya. Kita lanjutin ke yang nomor kegiatan 4 lagi, yang HTML, head sama body-nya. Ditunggu ya teman-teman. Oh, ini udah ada dari Penti ya, buat yang HTML head sama body-nya. Bentar aku kopas. Nah, itu buat yang kegiatan 4-nya dari Penti tadi. Kita lanjutin ke yang 5 kali ya. Itu tinggal yang nomor berapa, Jip? Ini yang nomor 5. Udah sih nomor 5 doang. Sama 6, Deng. 5 sama 6. Oh ya, bentar aku cari dulu ya. Oke, oke. Aku udah kirim di chat. Oh, oke, siap-siap. Bentar aku cek ya. Oh ya, udah ada Deng, ini di chat. Aku kopas ya. Bentar. Ini. Tinggal yang kegiatan 6 ya? Iya gak sih? Iya, iya, tinggal yang kegiatan 6. Apa yang kamu ketahui tentang teks? Boleh di chat aja ya teman-teman kalau yang udah ketemu. Aku udah kirimin jawabannya di itu ya, di chat. Oke, bentar. Aku cek ya. Oh, ini udah ada deh. Ini dari Hana. Aku kopas ya.
Oh, ini juga udah ada deh dari Hana. Bentar. Oke, ini tinggal ini berarti ya. Tinggal yang terakhir. Kalau yang udah tahu jawabannya di chat aja ya teman-teman. Tuh aku udah ngirim dari italic sampai emphasis. Oke, bentar aku cek ya. Buat yang sisanya ditunggu ya teman-teman. Jackie itu Fenty udah ngasih jawabannya di chat. Oke, bentar. Aku lihat ya. Oke, udah semuanya kali ya teman-teman. Ini bentar kita lihat dulu. Hmm, hmm. Oh, itu kata Bapak disuruh ke main room, katanya kita pulang ke main room aja kali. Oke. Baik anak-anak, sudah kumpul semua ya. Soalnya susah atau gampang? Ada yang susah, ada yang gampang juga, Pak. Oke. Dari kegiatan 1 sampai 2, ada yang udah beres atau udah beres semua? Kalau udah yang udah lengkap, boleh raise hand coba. Saya ingin tahu. Oke. 1, 2, oke. Oke anak-anak, hebat ya kalian. Saya rasa udah lengkap semua. Boleh di lower hand kalau gitu, kalau udah ya. Oke. Kalau gitu saya minta seorang untuk menyampaikan jawaban kegiatan 1. Ayo silakan, siapa yang mau? Oke, di sini Hana Resen ya. Boleh langsung untuk dijawab aja.
Nomor 1 itu apa sih jawabannya? Gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Jadi, jawaban yang saya dapatkan itu yaitu yang pertama, hypertext itu teks yang memiliki kemampuan untuk melakukan hyperlink atau shortcut ke teks lain di dalam atau di luar dokumen. Yang kedua itu ada markup language, adalah bahasa untuk melakukan instruksi berupa manipulasi terhadap teks. Begitu, Pak. Oke, dahsyat ya. Bagus jawabannya. Kita lanjut deh kegiatan 2. Ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan menunjuk relawan ya. Kita tunjuk secara random. Oke, boleh. Fenty, coba. Apa jawaban nomor kegiatan 2? Oke, baik, Pak. Jadi, yang saya temukan terkait fungsi HTML yaitu membuat halaman website menjadi fondasi dari website, menandai teks dan elemen pada halaman website, menampilkan multimedia pada website, dan mengarahkan pengguna ke website lain. Oke, luar biasa. Udah betul ya. Jadi HTML itu memang digunakan oleh para pembuat website sebagai fondasi dalam membuat website itu sendiri. Oke, bisa dilanjut ke kegiatan 3. Ada yang ingin mencoba? Oke, di sini Jasmine raise hand ya. Boleh disampaikan jawabannya, Jasmine?